Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu di doa pagi hari ini ya. Firman Tuhan yang ingin kita renungkan pagi hari ini adalah tema yang saya mau bagikan adalah dampak percaya pada Yesus. Ya. Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen kalau ditanya pasti percaya pada Yesus. Tetapi kalau ditanya lebih jauh, dia selalu berkata bahwa dia manusia berdosa dan tidak jarang dia meragukan keselamatannya. Ya, dia meragukan apakah Tuhan betul-betul mengasihi dia. Tetapi kalau ditanya selalu dia 100% berkata, aku percaya pada Yesus. Tetapi dia tidak betul-betul memahami, mengimani, dan tidak memahami apa dampak percaya pada Yesus. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan bagi kita semua supaya kita mengerti betul dan memahami apa dampak-dampak dari kalau kita betul-betul percaya pada Yesus. Ya. Dampak dari percaya pada Yesus, dan ini adalah firman Tuhan ya. Jadi bukan rasa-rasanya atau logikanya, bukan, tapi itu adalah dasarnya firman Tuhan supaya setiap kita betul-betul memahami apa yang menjadi dampak dari percaya Yesus ya. Percaya pada Yesus itu artinya sebelum kita bahas satu-satu ya. Jadi percaya pada Yesus mengapa berdampak? Karena percaya pada karya Kristus. Jadi memahami karya Kristus secara benar. Kematiannya itu menggantikan kita dan menanggung dosa-dosa kita di salib. Ini sangat penting dan akan berdampak pada kehidupan kita. Karya Kristus itu telah selesai dan cukup sempurna untuk mengubahkan kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita percaya pada Kristus, itu artinya kita harusnya karena mengerti akan karya Kristus, menerima karya Kristus dengan baik. Nah, jadi ada 4 dampak percaya kepada Yesus. Nah, yang pertama adalah itu membuat kita menjadi anaknya. Kita menjadi anak Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 12 menjelaskan itu ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang percaya dalam namanya ya, itu membuat dia menjadi anak-anak Allah. Nah, apa artinya anak Allah? Kalau dia anak Allah, maka ia adalah ahli waris katanya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu adalah anak. Anak berarti menerima janji-janji Allah karena kita adalah ahli waris. Tetapi ya jangan dianggap selalu kalau kita anak jadi suka-sukanya kita mendapatkan kasih. Enggak. Karena Allah kita itu kasih, tapi dia juga kudus, dia mengontrol anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 78 berkata, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi anak itu dikasihi, tapi juga dididik, dikontrol, diganjar katanya, diberi ganjaran.
Nah, itu sebabnya kita melihat misalnya anak-anak itu tidak berarti dikasih lalu bebas gitu, enggak ya. Kita orang percaya adalah anak Allah. Itu sebabnya kita boleh berdoa, datang meminta kepada Dia. Kenapa? Kita punya hak sebagai anak meminta kepada Bapa kita. Nah, yang kedua, kita memiliki hidup yang kekal. Dampak percaya pada Yesus adalah kita memiliki hidup yang kekal. Jadi jangan ragu soal hidup yang kekal. Ya, bahkan kalau di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 ya dikatakan bahwa semuanya Alkitab kita itu ditulis supaya kita yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Karena Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kalau Yohanes berkata, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Memiliki artinya percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi tidak perlu ragu lagi bahwa setiap orang yang percaya adalah memiliki hidup yang kekal. Ya, memiliki hidup yang kekal. Nah, yang ketiga adalah, ya ini seringkali selalu ditanya, ya apakah kamu manusia berdosa? Oh ya, saya masih berdosa gitu. Padahal Yesus mati untuk dia, untuk dosa-dosanya. Kisah 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Barang siapa percaya kepada Yesus, ya, ia mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kenapa? Dia percaya pada Yesus. Percaya berarti dia percaya juga Yesus mati untuk semua dosa-dosanya. Ya, Kisah Para Rasul 10:43 ini sampai menjelaskan semua nabi bersaksi gitu bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Memang upah dosa ialah maut, tetapi Allah menghidupkan kita setelah Dia katanya mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi yang ketiga adalah kita bukan manusia berdosa lagi. Ya. Nah, yang keempat adalah kita tidak akan dihukum. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Orang-orang yang percaya pada Yesus ini. Ya. Kita menjadi anak Allah. Dosa kita diampuni. Memiliki hidup yang kekal. Tidak dihukum. Ini membuat kita sukacita yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Ini dampak dari percaya pada Yesus. Ya. Jangan lagi berkata, saya manusia berdosa. Sebab kita sudah dibenarkan. Dosa kita sudah diampuni. Tetapi memang bukan maksud saya bahwa kita sudah bebas dari dosa. Mungkin saja kita jatuh dalam dosa.
tetapi segeralah berbalik dari jalan-jalanmu. Darah Yesus menjamin pengampunan. Berbalik. Jangan juga seperti yang di kitab Roma 6, wah kalau begitu enak dong. Kita lakukan dosa, nanti bertobat lagi, melakukan dosa. Jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan, kata firman Tuhan. Apa yang ditabur, dituai. Kita tidak mungkin harusnya berdosa lagi karena kita sudah diubahkan. Tadinya kita sudah mati, dihidupkan menjadi manusia yang baru, dilahirkan menjadi manusia yang baru. Di dalam hidup kita ada Roh Allah yang mengingatkan kita. Dia, Roh Allah itu yang berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa. Mari, saudaraku, ya, sadari betul dampak dari percaya pada Yesus, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh mukjizat, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dampak, kehidupan Kristus keluar dari kehidupan kita. Karena memang demikianlah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa datang kepada Tuhan.